dalam pembelajaran fisika kelas 10. Sudah siap untuk belajar hari ini? Simak videonya dengan baik ya. Hari ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang vektor. Apa itu vektor? Besaran vektor atau sering disebut dengan vektor adalah besaran fisika yang memiliki besar atau nilai dan arah. Contohnya, Doni bersepeda dari rumah menuju sekolah sejauh 100 meter ke utara. Kemudian, Doni belok ke barat sejauh 30 meter. Dan akhirnya Doni tiba di sekolah setelah menempuh jarak 35 meter ke barat daya. Nah, silakan tentukan mana yang merupakan besar atau nilai dan arah pada situasi di atas. Berdasarkan contoh di atas, yang merupakan besar atau nilai yaitu 100 meter, kemudian 30 meter, dan 35 meter. Yang menyatakan arah pada situasi di atas yaitu arahnya ke utara, ke barat, kemudian ke barat daya. Nah, itu salah satu contoh dari besaran vektor. Sekarang kita masuk tentang notasi vektor. Yang pertama kita bahas menggambar dan menulis notasi vektor. Menggambar notasi vektor itu ada yang pertama itu contohnya pada gambar di samping ini. Titik O merupakan pangkal sebagai titik tangkap. Kemudian yang bagian panah atau bagian A itu merupakan ujung sebagai arah yang menunjukkan arah. Nah, contoh di samping ini merupakan contoh dari vektor OA. Nah, untuk menulis notasi vektor, sebuah vektor biasanya dituliskan dengan notasi berupa huruf dengan anak panah di bagian atasnya dan nilainya dituliskan dengan tanda mutlak. Atau sebuah vektor yang biasanya dituliskan dengan notasi berupa huruf dengan dicetak tebal atau bold dan nilainya dituliskan dengan huruf miring atau italik. Contohnya pada tabel di samping ini. Nah, contoh lain dari vektor, misalnya ketika terjadi tsunami, banyak orang berlarian dari pantai menuju tempat aman untuk menghindari terjangan gelombang air. Orang-orang itu bergerak dan mengalami perpindahan. Perpindahan termasuk besaran vektor. Bagaimanakah kita menyatakan dan menggambarkan perpindahan orang tersebut dengan vektor? Nah, berdasarkan contoh yang tadi, kita membahas tentang vektor sejajar dan vektor berlawanan. Berdasarkan contoh tersebut, kita misalkan pada gambar di samping ini, vektor yang sejajar adalah vektor C dan D. Sedangkan vektor berlawanan adalah vektor B dan C atau vektor B dan D. Nah, kita lanjut pada operasi pada vektor. Yang pertama kita operasi pada vektor yaitu tentang penjumlahan vektor. Hasil penjumlahan atau hasil selisih dari dua vektor atau lebih disebut dengan resultan vektor. Kita masuk penjumlahan vektor. Yang pertama itu ada metode segitiga. Misalnya ada dua vektor yaitu vektor A dan vektor B. Langkah-langkah penjumlahan vektor menggunakan metode segitiga. Yang pertama, lukis vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya, misalnya yaitu vektor A. Yang kedua, lukislah vektor kedua, misalnya vektor B,
sesuai nilai dan arahnya dengan titik tangkapnya. Kemudian himpitkan pada ujung vektor pertama. Yang ketiga, vektor resultan atau vektor hasil penjumlahan diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung dari vektor yang terakhir dilukis. Ananda bisa lihat pada gambar di samping ini. Nah, yang kedua, penjumlahan vektor menggunakan metode poligon. Langkah-langkahnya bisa dilihat di samping ini ya. Teacher jelaskan. Yang pertama, lukis vektor pertama atau lihat pada gambar A. Kemudian lukis vektor kedua dengan pangkalnya berhimpit di ujung vektor pertama, yaitu lihat pada gambar B. Lukis vektor ketiga dengan pangkalnya berhimpit di ujung vektor kedua dan seterusnya, sehingga semua vektor yang akan dicari resultannya telah dilukis, lihat pada gambar C. Vektor resultan atau vektor hasil penjumlahannya diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung dari vektor yang terakhir dilukis, lihat pada gambar D. Nah, untuk metode penjumlahan vektor yang ketiga, yaitu metode jajar genjang. Pada metode jajar genjang ini, langkah-langkahnya bisa Ananda lihat juga pada gambar di samping ini. Dengan penjelasan, yang pertama, lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berhimpit, lihat pada gambar A. Kemudian, lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya, lihat pada gambar B. Kemudian, resultan kedua vektor adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Perhatikan pada gambar yang C. Nah, sekarang kita masuk pada selisih vektor. Selisih vektor pada dasarnya sama halnya dengan penjumlahan vektor. Yang pertama kita bahas dengan metode segitiga. Selisih dua vektor dapat diketahui dengan cara seperti penjumlahan vektor. Misalnya, selisih dua vektor A dan B adalah C. Juga dapat dinyatakan C sama dengan A dikurang B atau C sama dengan A ditambah min B. Hal ini menunjukkan bahwa selisih antara vektor A dan B adalah hasil penjumlahan vektor A dan min B. Dengan min B adalah vektor yang berlawanan arah dengan B, tetapi nilainya sama dengan B. Metode jajar genjang. Pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan penjumlahan. Tetapi dalam hal ini, salah satu vektor mempunyai arah yang berlawanan. Misalnya, vektor A dan B jika dikurangkan, maka menjadi A kurang B atau sama dengan A ditambah min B. Metode jajar genjang dapat dilihat pada gambar di samping ini, di mana min B adalah vektor yang sama dengan B tetapi berlawanan arah. Oke, sekian materi kita pada video kali ini. Teacher harap Ananda semua dapat memahami materi pada video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.